Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nah, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih ketua kelas karena telah berani untuk memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Sinta, Putri, Asep, Jupri. Oke, semuanya hadir ya. Nah, semuanya udah pada hadir. Nah, ke anak-anak masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Iya, benar sekali. Jadi, kemarin kita telah belajar mengenai keragaman budaya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lebih rinci lagi tentang keberagaman kebudayaan Indonesia dan keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak udah pada tahu tidak kita hari ini akan belajar mengenai apa? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa. Nah, itu terdapat pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3. Silakan anak-anak untuk membuka bukunya sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa. Itu terdapat pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3. Silakan anak-anak buka bukunya sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan. Oke. Nah, di sini siapa yang tahu tentang keberagaman bangsa Indonesia? Yang berani silakan tunjuk tangannya. Ya, benar sekali, ada suku. Apalagi, Nak? Ya, benar, bahasa. Apalagi? Agama, ya. Nah, selain dari 3 itu, kita juga mempunyai keberagaman adat istiadat, ya. Nah, bahasa tadi kan setiap daerah itu mempunyai daerah masing-masing. Jadi, bahasa pemersatu bangsa itu adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk karena terdapat bermacam keberagaman. Mulai dari keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. Keberagaman tersebut bisa mempersatukan kita, Nak. Dengan berbedanya bahasa, itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu. Misalnya, kita dari daerah Palembang dan teman kita itu berasal dari Jawa. Nah, nanti kita akan pergi ke Jakarta, misalkan. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Jadi kita ini terdapat banyak sekali keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kita masih tetap satu. Setiap suku bangsa Indonesia itu mempunyai kebiasaannya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kehidupan yang berbeda itulah yang menjadikan ciri khasnya masing-masing dari setiap daerah tersebut. Coba, apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Nah, jadi kita walaupun berbeda bahasa, suku, agama, adat, ras, dan lain sebagainya, kita masih tetap satu. Nah, dari terbentangnya Sabang sampai Merauke itu kita tetap satu juga. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut apa saja sih suku yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu apa saja sih suku yang ada di Indonesia? Coba angkat tangannya. Ya, benar sekali. Jadi suku yang pertama itu ada suku Jawa. Nah, di suku Jawa ini, Nak, terdapat memiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri. Mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh bahasa nih. Bahasa, kalau bahasa Jawanya apa, itu pasti opok.
Nah, sedangkan kalau kita bahasa Palembang itu apo. Nanti ketika orang Jawa dan orang Palembang ini ketemu, ini kan sama-sama tidak mengerti bahasa daerahnya masing-masing. Makanya bahasa pemersatu bangsa itu adalah bahasa Indonesia. Nanti ketika bertemu mereka akan menggunakan bahasa bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, suku yang kedua apa? Ada yang tahu? Nah, jadi suku yang kedua itu yang terbesar di Indonesia itu adalah suku Sunda. Siapa yang tahu dari mana suku Sunda berasal? Ayo, siapa yang tahu? Suku Sunda ini berasal dari Kepulauan Jawa Indonesia. Itu terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan lain-lainnya. Nah, suku Sunda ini memiliki ciri khasnya tersendiri juga, yaitu dengan bahasa. Bahasa mereka itu terkenal dengan bahasa yang lembut, sopan santun, dan ramah. Makanya orang Sunda ini biasa terkenal atau biasa dikenal dengan suku yang ramah. Yang ketiga itu adalah suku Batak. Nah, di suku Batak ini mempunyai ciri khas yaitu menjunjung tinggi nama keluarga atau marga. Nah, menjunjung tinggi nama keluarga ini sebagai penanda dari silsilah keluarga yang telah dianutnya tersebut. Nah, suku yang keempat itu adalah suku Madura. Suku Madura ini mempunyai ciri khas yaitu tentang menjunjung kekerabatan atau mengikuti garis keturunan laki-laki. Nah, oleh sebab itu, gelar pusaka akan diwariskan kepada kaum laki-laki. Nah, suku yang kelima itu ada suku Bali. Di suku Bali itu biasanya menganut budaya atau agama Hindu. Nah, di Bali ini biasanya terkenal dengan keseniannya, mulai dari melukis, tariannya, bahkan ada juga yang biasa mengukir atau bisa membuat patung-patung yang ada di yang tersebar luas di Bali. Bahkan ada juga ukiran yang bisa dimumpukan atau bisa dipajang di suatu tempat yang bisa dilihat bagi paling banyak pengunjung atau orang di sekitarnya. Kelima itu ada suku Bali. Di suku Bali itu biasanya menganut budaya atau agama Hindu. Nah, di Bali ini biasanya terkenal dengan keseniannya, mulai dari melukis, tariannya, bahkan ada juga yang biasa mengukir atau bisa membuat patung-patung yang ada di yang tersebar luas di Bali. Bahkan ada juga ukiran yang bisa dimumpukan atau bisa dipajang di suatu tempat yang bisa dilihat bagi paling banyak pengunjung ataupun orang di sekitar. Yang keenam itu ada suku Toraja. Di suku Toraja ini memiliki banyak juga ciri khasnya tersendiri. Salah satunya adalah pemakaman yang unik. Nah, jadi pemakaman yang unik yang ada di suku Toraja ini memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu Rambu Solo. Nah, itu tadi ada beberapa suku yang terbesar di Indonesia. Ada beberapa. Yang pertama itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bali, suku Madura, dan suku Toraja. Masih banyak ada suku-suku lainnya, tapi Ibu bisa menjelaskan karena waktunya hampir. Di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian di rumah. Silakan anak-anak kerjakan di buku PR-nya. Ya, soal pertama silakan anak-anak catat atau tulis di buku tulisnya. Soal pertama, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, pulau-pulau itu membentang dari apa? Nah, soal nomor 2 sudah? Oke. Soal nomor 2. NKRI merupakan singkatan dari apa? Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh suku yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, silakan anak-anak kerjakan di rumahnya masing-masing. Minggu depan kita akan bahas sama-sama. Tadi pembelajaran kita hari ini, jadi dapat disimpulkan bahwa keberagaman suku bangsa Indonesia itu mempunyai banyak sekali keberagaman, mulai dari suku Sunda yang memiliki cirinya tersendiri, suku Jawa, suku Bali, Batak, Madura, Toraja, dan lain sebagainya.
Nah, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu jua. Karena kita mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu tadi ringkasan materi kita hari ini atau kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu cukupkan hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan atau ilmu yang ibu berikan bisa anak-anak terima dengan baik dan bisa menjadi manfaat untuk masa depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu jelaskan. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa belajar terus dan semangat terus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.